ujiannya nanti akan dilakukan secara komprehensif. Ya, komprehensif tahu kan ya? Jadi nanti tidak berupa praktek, tidak berupa teori, tapi secara komprehensif. Tahu nggak metode komprehensif? Tidak, kompre. Jadi nanti tidak. Jadi nanti metodenya secara komprehensif, kemudian mahasiswa diberikan setiap mahasiswa diberikan waktu maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Kita tanya jawab. Ya, seperti itu. Itu untuk menjawab pertanyaan dari penguji. Berapa soal nanti? Soal ujian akan diacak sesuai dengan nomor peserta atau nomor kedatangan teman-teman sekalian. Ya. Kemudian boleh silakan membawa alat bantu hitung, misalnya bawa kalkulator kalau nanti sudah hitung, atau membawa pulpen dan juga kertas. Kalau kertas biasanya kita siapkan dari panitia ujian. Kemudian komposisi soal, nah ini kalau nanti diperhatikan ada yang teori, ada yang praktikum. Praktikumnya meliputi prosedur, kemudian ada kasus-kasus dan juga perhitungan. Nah seperti apa nanti soalnya nanti kita akan bahas setelah ini. Ya kira-kira apa saja nanti silakan, kalau belum jelas nanti silakan ditanya. Oke, yang jelas ini harus di garis bawah karena ujiannya komprehensif. Komprehensif artinya kita lempar pertanyaan, silakan dijawab. Kalau tidak bisa diampas, tidak bisa konfront, tidak bisa 50-50, ya nanti enggak, ya pokoknya tidak ada apa. Terus bisa saya sampaikan di sini bahwa minimal nilainya adalah 50 untuk bisa lulus dan maksimal 95. 50 dan 95. Ya, jadi nanti kalau saya tidak dapat 100 karena sudah maksimalnya diberikan 95 aja udah A nggak ada A plus. Kalau 50 C. Kalau kurang dari 50 berarti harus ya SP boleh, kalau C minus boleh. Makanya tadi batas bawahnya adalah 50, batas atasnya 95. Tapi saya rasa 50 itu sudah di tangan ya. Nah ini alur ujiannya nanti teman-teman akan memasuki ruang ujian bersama-sama, tetapi nanti akan ada ruang karantina. Ya ruang karantina ini nanti untuk ruang tunggu. Ya betul, karena seperti audisi Indonesian Idol gitu ya. Nanti satu persatu, satu lawan satu dengan saya, satu dengan Bu Fitri. Nanti silakan tidak bisa memilih. Ya, tidak bisa memilih saya dengan siapa, saya dengan siapa, tidak bisa memilih soal saya mau yang mana, tapi silakan nanti misalnya dipanggil nomor peserta sekian atau nama sekian, silakan duduk, nanti silakan duduk, kemudian langsung face to face ketemu langsung sama pengujinya. Ya, nah besok teman-teman akan dimasukkan ke ruang ujiannya melalui pintu ini. Terus kemudian diminta untuk meletakkan tasnya di sebelah sini, ya tas, barang berharga, dompet, handphone, nanti dimasukkan ke dalam tasnya ditaruh sebelah sini. Terus nanti teman-teman dikarantina di ruang 11 di sebelah sana. Yang itu, yang gede, gitu ya. Nanti setelah itu peserta akan dipanggil, ya bisa jadi nomor, bisa jadi nama, kemudian nanti silahkan masuk ke ruang ujiannya di sini, ya. Kemudian setelah selesai tanya jawab, boleh langsung pulang. Jadi langsung bawa tasnya, langsung pulang. Jadi nggak masuk lagi di situ. Jadi masuk ke sini naruh tas, terus masuk ke ruang karantina, terus tanya jawabnya di sini, terus kemudian selesai langsung pulang. Tanda tangan KPU pertama, ya kartu peserta ujian, kemudian presensi, terus pulang. Sudah selesai. Ada yang mau tanya? Jadi sebelum yang sudah ujian ataupun yang belum ujian nanti tidak ketemu. Ketemunya nanti di luar. Iya. Ya gitu. Enggak, jadi semuanya masuk, taruh tas bareng-bareng masuk ke satu-satu. Terus satu-satu dipanggil sampai habis. Yang terakhir ya udah terakhir nanti. Deg-degannya lebih panjang.
Ya? Oke. Nah, sekarang kisi-kisinya ya. Silakan. Menurut selera. Bukan, kalau itu kehadiran atau tergantung. Oh, tergantung. Nanti di bla 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 di sini Kisi-kisinya kita mulai dari yang pertama itu nanti ada bisa. Nah, pertama dari bab kelarutan, kemudian ada beberapa jenis. Kelarutan itu nanti yang ditanya adalah larutan, kemudian komponen larutan, kemudian ada jenis larutan dan istilah larutan. Komponen larutan karena larutan paling banyak, jadi ininya juga paling banyak, fenomena eksoterm dan endoterm, prosedur kerja dan perhitungan. Bahwa jenis ada alat pengukur, prinsip perhitungan, rumus dan perhitungan, prosedur kerja standar dalam literatur. Ada yang mau tanya dulu? Itu semuanya pertanyaannya. Semuanya, ya, semuanya pertanyaannya, tapi yang kita pilihkan nanti tertentu saja. Berapa, Pak? Bisa jadi satu orang cukup 3 pertanyaan yang dijawab kalau lancar, bisa jadi ada sampai 5, ada yang sampai 10, sampai 10 menit selesai. Jadi kita ada malah lancar. Jadi cuma 3 soal doang. Kalau lancar 3 soal pulang. Kalau enggak lancar 10 menit. 10 menit pasti bisa. itu pertanyaan kita boleh tulis dulu nggak? Enggak Langsung jawab. kan komprehensif, Mas. Iya. Bukan grogi. Ya nggak bisa, harus enggak grogi. Ya. Bapak, itu kan di situ ada rumus dan perhitungan. Ya. Kita boleh buka atau harus hafal? Boleh tulis. Ya itu maksudnya Pak. Rumusnya dari mana? Rumusnya. Rumusnya di sini lah. Ya. Rumusnya dari sini. Kalau nggak dengar kalau perhitungan kan kita hitung dulu kan? Apa? Ya kalau perhitungan kita hitung dulu kan? Iya, hitungan dihitung, nanti disiapkan kertas, jangan kan bawa pulpen, silakan dihitung. Rumusnya boleh, nanti rumusnya kan udah ada. Yes. Pas pil rumus itu aja nih mau dipakai. Nanti setelah ini ada. Pil dong. Iya lah. Udah belum sini sampai sini. Nah, udah. Ada yang belum ngerti. Yang ayam itu ada nih, larutan itu ada Ya sekiranya kayak gitu, misalnya larutan adalah apa, misalnya komponen larutan ada apa, ada mungkin pernah dengar solut, pernah dengar solvent, Udah ya diapain? kan di teknologi sediaan semi solid dan liquid kan ada kan semi padat dan cair. Bentar Bapak, literaturnya nanti dari sini. Literaturnya dari maksudnya? Kita Materinya literaturnya dari yang Bapak kasih. ya, pokoknya kalau 3 farmakope Indonesia pakainya kemarin apa sih? Handbook of Pharmaceutical Experience. Kan yang di kelarutan nggak ada perhitungan kelarutan zat ya? Ada. Ada di sini kelarutan zat. Iya, ada kan? Berarti kita harus Ya rumusnya kan gitu doang. Itu Iya, dibagi gitu betul. doang. Iya, dibagi doang. Orang dibagi doang. Udah Pak. Udah. Nah, nanti teman-teman kalau di situ ada tulisan standar dalam literatur, bisa jadi teman-teman disuruh buka literatur dari literatur. Maksudnya misalnya carikan beberapa jenis glycerol di literaturnya. Pilih terserah mau pakai yang mana, boleh farmakope atau handbook, tinggal dibuka, ditunjukkan misalnya sudah selesai dan sudah cukup nilainya, boleh pulang selesai. Gampang, lumayan. Itu aja Bapak. Sampai 10 menit. Nah itu mah ya Allah. Ini pokoknya ujian paling gampang lah. Amin. Paling gampang dapat hak ini. Amin. Ambil Pak. Tampil. Titik lebur. Titik lebur ada faktor yang mempengaruhi titik lebur, kemudian ada prosedur. Jadi keseluruhan ini tadi tidak lepas dari prosedur ya. Jadi nanti prosedurnya cukup jangan dihafal tapi dimengerti. Terus boleh mengungkapkannya menggunakan bahasa sendiri-sendiri. Yang penting prinsipnya sama dan tidak melenceng terlalu jauh. Oke, kemudian mikromeritik, kemudian pembacaan hasil dari mikromeritik. Ya, pembacaan hasil itu misalnya ada data gitu ya, silakan dibaca hasilnya. Iya. Oh, dijelasin datanya. Ya kan kemarin kan ada tuh yang dari bla 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 ke bawah gitu kan? Lupa ya mikromeritik yang ayakan kemarin itu. Oh iya. Ya, yang dari atas ke bawah Jadi gitu. Oke.
berikutnya dispersi. Ya, nanti ada dispersi kasar, lautan sejati, koloid nanti sudah ada. Tadi di bagian depan udah saya kasih bocoran dikit. Terus perhitungan dan rumus yang barusan. Ya, tegangan permukaan sama dengan rho GHR tadi dibagi 2, gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan nanti apa aja? Kalau misalnya bingung faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan nanti bisa dilihat dari rumusnya. Kan tadi tegangan permukaan sama dengan rho GHR ya. Nah, dari situ udah bisa terlihat rho apa, G apa, H apa gitu. Halo. Ya, gitu ya. Lalu kemudian ada kasus dan aplikasi, misalnya nanti ditanyakan apa ya? Misalnya tadi sudah diungkapkan di depan, misalnya ada sebuah kapal atau ada nyamuk gitu ya. Yang tadi tuh. Oh iya. Ya terus, ya kayak gitu yang seperti itu tadi. Yang tadi di depan sudah saya sampaikan. Sudah? Ada yang mau tanya sampai sini? Di aplikasinya itu tadi aplikasi. Kita boleh cari kasus dan aplikasi Boleh. yang berhubungan dengan listrik. Betul. Misalnya kayak gini, misalnya coba tolong apa sih aplikasi yang ada di farmasi yang kamu tahu? Itu Pak gampang, itu pembuatan suspensi, pembuatan emulsi. Kenapa bisa dihubungkan sama tegangan permukaan? Karena salah satu prinsip pembuatan emulsi adalah menurunkan tegangan permukaan, misalnya kayak gitu. Misalnya kalau udah ada di cair, misalnya kan itu misalnya. Tadi yang sama nggak boleh dong. Kenapa? Tadi yang ceritanya udah sama kapal juga nanti bakal ada. Ya itu terserah kamu. Iya. Pokoknya kayak gitulah. Ya sudah ya. Ada yang mau tanya? Udah ya? Oh gampang. Ya. Bapak berarti rumus dia Rumus kan tadi kan sebenarnya cuma ada berapa rumus? Saya kembali. Satu. Kelautan ada 1. Bobot jenis ada rumus juga kan? Berarti ada 2. 2. Kelautan kan gampang, tinggal bagi doang. Bobot jenis juga gampang, tinggal bagi, kurangi, dibagi. Iya, ngomong gampang. Titik lebur ada rumusnya? Titik lebur? Nggak ada. Oh, berarti yang nggak ada nggak usah. Skip. Gila. Ada nggak mikromeriknya? Ada. Tegangan permukaan? Ada. Ada. Dan itu cuma 3 kan? Gampil. Ya gampang ya. Ya. Gila. Udah ya? Ada yang mau tanya? Slide sebelumnya. Perhitungan, jangan misalnya prinsip perhitungan itu misalnya kayak gini. Prinsip perhitungan itu misalnya kayak gini. Misalnya kan W1 dikurang W0 misalnya. Itu mencari berat apa sih misalnya? Itu kan prinsipnya. W2 dikurang W0 itu mencari berat apa sih? Apa kira-kira yang bisa dijawab sekarang? Bisa. Langsung pulang. Langsung keluar. Dispersi. Gitu. Terus kemudian prinsip perhitungan itu misalnya kalau perhitungan bobot jenis itu membandingkan apa dengan apa sih misalnya. Kan bisa dilihat dari rumusnya. Yang tadi W2 dikurang W0 dibagi W1 dibagi W0. Oke, udah selesai. Udah pulang. Udah ya? Oke. Gampil Pak. Gampil ya. Nah sekarang jangka sorong nanti kalau misalnya disuruh melihat ya bagaimana cara melihatnya. Seperti tadi kita lihat yang bagian atasnya dulu yang segaris sama 0 gitu ya. Di situ misalnya 1,2 yang bagian atas, terus dilihat yang paling bawah yang berhimpitan sama garis yang atasnya. Misalnya ada 6 berarti 1,2 ditambah 0,06 jadinya 1,26 cm. Kenapa ini saya tampilkan? Karena kalau ditampilkan berarti nanti ada yang disuruh coba hitung ukur, entah itu diameter, entah itu panjang. Oke?
Oke, skill satu lagi, coba mikir satu mikir. Ini mah bukan sini bocor. Kalau teman-teman nanti diminta melihat atau mencoba melihat diameter, misalnya disiapin botol, misalnya dia botol. Sabar Pak, sabar. Nih, Emoji. misalnya disuruh Kenapa nggak botol itu? enggak, Itu kan gula. dia kan besar biar kelihatan. Ya, kalau misalnya mencari diameter, ya saya kasih tahu lagi. Kalau diameter berarti nanti pakainya yang ini. Diameter, yang ini ya. Ini dipaskan, ya kemudian nanti tinggal dilihat berapa. Sekali lagi, kalau diameter, ininya ditaruh, ya bulatannya, kemudian nanti tinggal dilepas, kemudian dibaca. Diameter. Kalau pengawas atau penguji bilang diameter dalam, ya ingat ya diameter sama diameter dalam ya. Kalau diameter dalam kita buka, kita ambil yang dalamnya. Pakainya bukan yang ini, Yang ujungnya apa? tapi yang ujung kecil. Caranya gimana? Kita masukin terus sampai mentok. Terus baca. Sama kayak yang atas kan bacanya. Garisnya Ini. Oh. Kan kalau yang atas inci, yang bawah senti. Diameter pakainya yang ini, diameter bawah pakainya yang sebelah. Udah ya? Diameter sama diameter dalam udah ya? Nah. Oke, terakhir nanti bisa dicek di rumah masing-masing. Ini saya berikan bocoran jika nanti ada contoh perhitungan, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa coba cek gitu ya. Ya kayak gitu. Tadi kan saya bilang sudah hanya ada 3 rumus. 3 rumus berarti di sini sudah dibocorkan semuanya. Gitu. Oke, nah tapi nanti tolong hati-hati kalau misalnya ketemu sama yang nomor 1 yang paling atas, karena dia berhubungan sama yang nomor 2 beraktivitas sama dengan yang di atas. Kan yang kalau di atas ada kerapatan tuh, kerapatan sama dengan bobot jenis cara ngitungnya ada di nomor 2. Saya tunjukin aja deh yang ini kan kerapatan sama dengan bobot jenis. Kalau kerapatannya tidak ada berarti berkaitan sama yang nomor 2. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tinggal ditambah, dikurang, dibagi, selesai. Kali selesai. Ada yang mau tanya? Diameternya harus dibawa ke. Kalau satuan harus menyesuaikan. Kalau senti-senti semua, kalau mili-mili semua, kalau meter-meter semua, kalau gram-gram semua gitu. Kalau kilogram-kilogram semua gitu. Kan yang bilang dengan cara dalam 4,5 berarti sebuah pipa kapal dengan diameter 0, dia diganti Otomatis. Kan harus sama dulu satuannya. Tapi itu diameter kan? Sedangkan di rumusnya ada apa? Gantian nggak sih? Jari-jari. berarti bagi 2 kali. Udah? Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup lah ya, masih panjang kan, masih belum UTS teori, masih ada apa? Nggak ada latihan untuk apa? Cara ngeliatnya gimana tadi? Bapak itu salah satu soal. Iya.